Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami sungguh bersyukur ya Bapa atas pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini. Engkau membangunkan kami ya Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Mampukan kami untuk mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan untuk melakukan setiap pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepanjang satu hari ini dalam setiap rencana dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan, dan firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah itu menjadi pembimbing bagi kami ya Tuhan, agar kami tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita pada hari ini dan kekal selama-lamanya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023, yang tertulis pada Injil Lukas pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi saya bacakan. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui nats untuk kita pada pagi hari ini, yakni tentang pencobaan kepada Tuhan Yesus yang dilakukan oleh iblis. Kita sudah tahu bahwa Yesus datang ke dunia adalah Raja, Anak Allah, Raja kita yang disebut Juru Selamat. Tetapi bukan berarti kalaupun dia disebut Raja, Juru Selamat bagi kita, dia tidak diperhadapkan kepada suatu tantangan. Tapi pada kenyataannya melalui nats pada pagi hari ini, kalaupun Yesus disebut sebagai Raja, Juru Selamat bagi kita, Anak Allah yang diutus datang menebus dosa-dosa kita ke tengah-tengah dunia ini, namun Yesus juga dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Dan nas untuk kita pada pagi hari ini adalah pencobaan iblis yang ketiga kalinya. Dan itu sangat jelas ketika Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun setelah dia selesai dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun, tetapi Tuhan Allah selalu menyertainya kemanapun dia melangkah. Dan saat itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan ia tidak makan apa-apa selama di padang gurun. Namun di saat situasi kondisi Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam, dia tidak makan apa-apa. Di saat seperti itulah iblis datang untuk mencobai Yesus. Di dalam pencobaan Yesus di padang gurun, pencobaan yang ketiga kali adalah
Itu dapat kita baca pada ayat yang ke-9 di dalam Injil Lukas pasal yang ke-4. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tetapi Yesus fokus di dalam perjalanannya di padang gurun. Sekalipun dia sedang berpuasa, bahkan secara manusiawi, pasti dia juga merasa lapar karena 40 hari, 40 malam dia berpuasa. Situasi yang dimanfaatkan oleh iblis tidak membuat Yesus menjadi kalah, dan bahkan Yesus tetap fokus di dalam setiap tujuan perjalanannya. Sebagai seorang raja, anak Allah yang sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan memenuhi diri Yesus itu sendiri melalui tuntunan Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa di dalam diri Yesus. Yesus dimampukan untuk menjawab ujian dari iblis. Ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu adalah atas bimbingan Roh Tuhan yang selalu mengikuti dia dan memenuhi hidupnya. Tuhan Yesus selalu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kalaupun dia sampai 3 kali, sebanyak 3 kali dicobai oleh iblis, tapi Yesus tetap menjawabnya dengan baik. Yesus tidak marah, namun Yesus tetap fokus menjawab setiap cobaan dari iblis dengan mengandalkan kuasa Allah Bapa melalui Roh Kudus yang telah memenuhi hidupnya. Setelah iblis sebanyak 3 kali mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, lalu iblis tidak lagi berlanjut untuk mencobai Yesus lebih dari 3 kali. Bahkan sesudah iblis mengakhiri pencobaan kepada Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, lalu ia mundur. Dia tidak pernah menang, tetapi Yesus selalu menang mengandalkan kuasa Allah Bapa melalui Roh Kudus yang memenuhi hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, demikian juga dengan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sepanjang kita menjalani perjalanan hidup kita di dunia, kita juga tidak terlepas dari berbagai ujian hidup, berbagai cobaan-cobaan hidup. Bahkan semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin banyak tantangan yang harus kita lalui. Namun apakah kita mundur? Apakah kita menyerah? Apakah kita putus asa ketika cobaan dan ujian hidup diperhadapkan di dalam perjalanan hidup kita? Sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Raja bagi kita, Dia Juru Selamat, Dia adalah pemenang bagi kita. Jadi kita juga harus ikut Yesus. Yesus Raja kita adalah pemenang. Dia sudah memenangkan pertarungannya dengan iblis sebanyak 3 kali. Dan kita juga sebagai pengikut Yesus juga harus mampu memenangkan segala pencobaan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Saat kita berjalan di dalam kegelapan,
atau saat kita berjalan dalam lorong yang gelap, itu juga merupakan suatu pencobaan. Kegelapan menggambarkan banyak rintangan, banyak tantangan yang harus kita lalui. Namun sebagai pengikut Yesus yang telah menang bagi kita, yang telah memenangkan segala pencobaan yang Dia jalani, kita juga jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan, sebab Dia selalu siap dan setia menolong kita. Itu suatu pengharapan bagi kita. Kita harus yakin dan percaya, jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang setia dan siap menolong kita kapan saja dan dimanapun kita berada. Dan bahkan cobaan-cobaan yang kita hadapi di dalam setiap perjalanan hidup kita, kita harus yakinkan diri kita hanya pencobaan yang lazim. Maksudnya pencobaan yang lazim yang berlaku atas kita, karena Tuhan tidak membiarkan kita dan Tuhan tidak pernah memberi cobaan melebihi dari kekuatan kita. Dan Tuhan juga tahu sampai di mana batas-batas kemampuan kita sebagai anak-Nya. Dan itulah yang memberi kita pengharapan, Tuhan akan datang menolong kita dan memberi kita jalan kelepasan agar kita cakap untuk memahaminya, untuk menahannya, agar kita cakap untuk menahan segala yang kita hadapi. Dan kalaupun hidup kita digambarkan bagai ombak, gelombang, dan topan yang menderu, sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu memenangkan setiap pertarungan yang Dia hadapi melalui cobaan-cobaan dari iblis yang mencobai Dia di padang gurun, namun Dia tetap fokus di dalam perjalanan hidupnya. Sama halnya dengan kita, apapun yang kita hadapi, tetaplah tabah, kuat di dalam iman, percaya Tuhan selalu peduli bagi kita, sebab janji Tuhan bagi kita adalah janji penyertaan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan juga memberi kita sebagai nats pembimbing untuk kita pada pagi hari ini. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pasal yang 10 ayatnya yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Tuhan mengenal siapa kita, dan Tuhan mengenal keterbatasan kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang setia, dan Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Tuhan selalu menjaga menolong kita, dan bahkan Tuhan juga memampukan kita untuk menjawab setiap godaan-godaan, bisikan-bisikan iblis yang mencoba untuk menyeret kita menjauh dari Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh kuasa Roh Tuhan, Dia menjawab dengan kuasa Allah. Sama halnya dengan kita akan dimampukan untuk menghadapi, untuk menjawab segala cobaan-cobaan hidup yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Sama halnya Yesus juga memenuhi kita dengan Roh-Nya
Dia turun dari surga, menyertai kita, memelihara kita, dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu tinggal bersama-sama dengan kita, agar kita selalu merasakan tangan kasih Tuhan yang merangkul kita, menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang menjadi siraman rohani bagi kami. Biarlah roh Tuhan yang memampukan kami, yang memenuhi hidup kami, agar kami dimampukan Tuhan untuk memahami, menghayati isi firman-Mu, agar firman-Mu menumbuhkan iman, keyakinan kami yang penuh kepada Tuhan, agar kami jangan ragu akan pertolongan-Mu, karena Engkau adalah Bapa yang peduli bagi kami, yang selalu siap menolong kami anak-anak Tuhan. Apapun yang kami hadapi, cobaan hidup, pencobaan-pencobaan yang kami hadapi, Kau tidak pernah biarkan kami, tapi Engkau selalu siap, setia menolong kami, karena Engkau adalah Maha Tahu akan kelemahan dan keterbatasan kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam melakukan setiap rencana dan pekerjaan kami pada hari ini dan seterusnya. Kami undang Kau selalu hadir di dalam setiap perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan, memberkati setiap pekerjaan kami. Dan biarlah pimpin hidup kami, dahului langkah kami, kemanapun kami melangkah, biarlah kami ikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh kepada-Mu saja. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami hanya mengandalkan kuasa-Mu saja yang memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan yang terkasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Shalom.